Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Dipai dengan NIM L1A1200009. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi silvikultur tentang kerugian dan keuntungan perbanyak tanaman secara vegetatif dan generatif. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fros Bambang Irawan, SP MSc IPU. Keuntungan dan kerugian perbanyak tanaman secara generatif. Apakah keuntungan atau kelebihan dari perbanyakan tanaman secara generatif? Apa pula kekurangan dari perbanyak tanaman secara generatif? Mari kita ulas di materi berikutnya. Keunggulan perbanyak tanaman secara generatif. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai keunggulan perkembangbiakan secara generatif. Keunggulan utamanya adalah tanaman memiliki akar atau sistem perakaran yang lebih kokoh dan rimbun. Karenanya, tanaman yang ditumbuhkan dengan biji lebih sering dimanfaatkan sebagai batang buah untuk okulasi. Selain itu, karena sistem perakarannya yang kuat, tanaman ini lebih banyak dikembangkan di lahan kritis maupun untuk kepentingan lahan konservasi. Tanaman hasil pembiakan generatif akan mempunyai sifat yang berbeda dengan kedua induknya karena merupakan perpaduan dari kedua induknya sehingga menimbulkan variasi-variasi baru baik secara fenotip maupun genotip. Tanaman yang dikembangkan yang secara generatif umumnya memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungannya. Di samping itu, tanaman dari perkembangbiakan generatif juga umurnya cenderung lebih produktif. Secara lebih rinci, terdapat 5 kelebihan dari perkembangbiakan secara generatif, antara lain: 1. Tanaman dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat. Tanaman memiliki sifat perakaran yang lebih kuat, memiliki keragaman genetik yang dapat digunakan untuk pemulihan tanaman. Tanaman tersebut sangat tahan penyakit. Varietas-varietas baru lebih mudah diperoleh melalui proses penyilangan. Kelemahan dari perbanyak tanaman secara generatif. Adapun kelemahan dari pembiakan secara generatif adalah sifat bijinya yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Bila biji yang ditanam dari ratusan biji dari satu pohon induk yang sama akan berpotensi menghasilkan banyak tanaman baru yang sifatnya lebih beragam. Pertumbuhan generatif tanaman hasil perbanyakan secara generatif umumnya lebih lambat karena di awal pertumbuhannya. Hal itu karena makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesa lebih banyak digunakan untuk membentuk batang dan tajuk tanaman. Ini membuat tanaman tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan bunga dan berbuah. Contohnya bisa dilihat pada tanaman klengkeng, mangga, rambutan, dan duku yang pada umumnya berbuah setelah usianya 8 tahun. Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa kekurangan perkembangbiakan secara generatif ada 4, antara lain: tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sifatnya sama dengan induknya. Varietas baru belum tentu baik. Memerlukan waktu lebih lama untuk berubah. Kualitas tanaman baru akan tampak di saat tanaman telah berbuah. Keuntungan dan kerugian perbanyak tanaman secara vegetatif.
Perbanyak tanaman secara vegetatif ternyata memiliki keuntungan sekaligus juga dapat kekurangannya. Namun kecenderungan orang lebih tertarik dengan perbanyak tanaman secara vegetatif ini. Kenapa? Ada beberapa keuntungan jika tanaman diperbanyak secara vegetatif. 1. Sifat tanaman sama dengan induknya. Perbanyak tanaman dengan vegetatif, kemungkinan orang untuk memiliki tanaman dengan sifat dan karakter yang dikehendaki, yaitu sama dengan induknya. Namun perbanyakannya secara generatif berasal dari biji yang sulit diperoleh. Pada perbanyakan generatif, terjadi penyatuan sifat yang dimiliki oleh induk, jantan maupun betina. Penyatuan terjadi pada saat pembuahan, di mana inti sel telur bersatu dengan spermatozoa. Hal ini menghasilkan tanaman baru yang sifatnya berbeda satu sama lain. 2. Cepat menghasilkan buah. Tanaman hasil perbanyakan vegetatif, misalnya mencangkok, akan cepat menghasilkan buah. Berbeda jika tanaman diperbanyak dengan biji, akan membutuhkan proses dan waktu lama untuk menunggu tanaman ini berbuah. 3. Perbanyakan dilakukan kapan saja. Untuk memperbanyak tanaman yang diinginkan dapat dilakukan lebih cepat dan perlu menunggu tumbuhan induk berbuah. Artinya, dapat dilakukan lebih cepat dan dilakukan kapan saja. Di balik keuntungan tersebut, perbanyak tanaman secara vegetatif juga memiliki kekurangan atau kerugian. Apa saja kerugiannya? Yang pertama, mudah tumbang. Tanaman dari hasil perbanyakan vegetatif umumnya memiliki akar yang tidak kuat karena kurang panjang dan kurang dalam tanam ke tanah, sehingga mudah tumbang jika ditiup angin kencang. Yang kedua, sedikit keturunan baru. Kebanyakan vegetatif hanya menghasilkan tanaman baru yang terbatas, tergantung berapa sanggup yang orang memperbanyakkannya. Namun perbanyakan generatif mampu menghasilkan banyak individu baru. Yang terakhir, induk tanaman menjadi terganggu. Perbanyakan vegetatif seperti setek dan cangkok yang terlalu sering pada ranting tanaman induk akan menyebabkan pertumbuhan tanaman induk terganggu, sehingga produksinya menurun dan mati. Nah, itulah tadi penjelasan materi sedikit dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.